sesi ketiga ya. Ya, di sesi ketiga ini kita akan belajar mengenai data, variabel, dan konstanta. Ya. Oke, baik. Saya coba share screen kembali. Ya. Oke, ini saya sudah upload. Saya sudah upload slide-nya di e-learning ya, di e-learning. Silakan kalian silakan kalian buka ya. Oke. Oh ya udah nanti ganti. Jadi kita berbicara tentang data ya. Ada istilah yang namanya data, kemudian informasi ya, kemudian apa lagi? Ada data, ada informasi, ada pengetahuan seperti itu ya. Nah, bentar ya. Di sini ketika kita berbicara data dan informasi ya, ada yang disebut dengan data ya. Data itu adalah kalian mungkin sering dengar ya, apalagi kalau misalkan berbicara tentang di algoritma itu ada istilah yang namanya data. Saya nggak tahu di algoritma itu ada atau enggak ya. Nah, data itu adalah ini erat kaitannya juga dengan informasi ya. Jadi data merupakan nilai mentah ya yang tidak memiliki arti apa-apa ya, jika berdiri sendiri dan belum diolah ya, seperti itu. Jadi data dalam Visual Basic ini sangat penting sekali ya, dan dianggap sebagai nilai yang bisa dimanipulasi dalam pembuatan sebuah program seperti itu ya. Jadi data itu fakta ya yang ada di dunia nyata yang belum memiliki makna apa-apa ya. Berbeda dengan informasi ya. Informasi itu data yang sudah diolah ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari data. Contohnya 1 2 3 yang berupa angka. Ya, Azul ya 25021983 ini true. Ya, ini contoh sebuah data. Apa ini data apa ini? Ini kan kita nggak tahu nih. Ya, kenapa? Karena kita belum olah. Ya, misalkan kalau misalkan sudah diolah 1 2 3, oh ini adalah ternyata nomor nomor rumah misalkan seperti itu. Terus misalkan Azul itu apa ini? Oh, misalkan ini adalah password dari sebuah email misalkan. Ya. Ini apa ini? 2502, oh ternyata ini tanggal berdirinya perusahaan X seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari data sebelum diolah ya. Setelah diolah itu akan berupa jadi informasi. Nah, data dan program yang akan kita gunakan itu adalah Visual Basic ya, itu saling berkaitan erat ya. Kemudian data itu dibutuhkan ya, data dibutuhkan nilainya oleh aplikasi atau program ya. Sementara program itu adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk memanipulasi data. Ya, jadi banyak sekali coding script-script yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk memanipulasi data, untuk menyimpan, untuk menambahkan, untuk mengurangi, untuk mengkali, untuk membagi seperti itu. Nah, kemudian program data merupakan unsur utama ya di dalam membuat sebuah aplikasi yang sempurna. Jadi yang kita buat nantinya itu pasti untuk mengolah apa? Untuk mengolah data. Dari mana? Dari inputan-inputan yang diberikan oleh si user ya, atau si pengguna program kita seperti itu ya. Contohnya misalkan inputannya dari text box ya, kemudian dari combo box, dari list box, dan lain sebagainya. Nah, nanti data yang dimasukkan itu diolah mau jadi apa seperti itu ya. Oke, kemudian berbicara data itu ada yang disebut dengan tipe data. Kalau misalkan Anda belajar algoritma mungkin ya, nah itu pasti Anda mengenal yang namanya tipe data ya. Jadi seharusnya Anda mengikuti mata kuliah ini harus sudah lulus mata kuliah algoritma harusnya ya. Nah, tipe data ini sangat erat sekali ya dengan tipe data ini sangat erat sekali dengan data ya, di mana tipe data ini melekat pada sebuah nilai sebuah data ya. Tipe data itu harus diketahui terlebih dahulu ya. Karena kenapa? Karena bila salah
itu akan salah juga dalam merepresentasikannya di dalam bahasa pemrograman seperti itu ya. Contoh misalkan untuk melakukan perhitungan matematika, tipe datanya ya harus numerik ya. Kita tidak bisa memberikan tipe datanya misalkan tipe data string ya. Kemudian tipe data boolean gitu ya, itu tidak bisa. Ya, jadi harus kita terlebih dahulu mengetahui tipe datanya seperti itu. Ya. Nah, secara umum dalam bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman tipe data itu ada tipe data berupa angka, nantinya ada string, integer, byte seperti itu, single, double, dan angka juga kan dibagi menjadi dua, ada yang bulat, ada yang pecahan atau floating atau desimal ya, ya floating ya, ada angka. Nah ini berlaku untuk bahasa pemrogram semua bahasa pemrograman ya, angka juga ada, tipe data string juga ada ya. Kemudian boolean, det, boolean itu tipe data yang hanya dua nilai, true and false. Det itu nilainya itu nilai berupa penanggalan seperti itu. Oke, kemudian setelah tipe data ada juga yang disebut dengan variabel, ya, di mana variabel ini nilainya apa namanya bisa berubah sepanjang waktu ya, disesuai dengan kebutuhan ya. Variabel ini sifatnya tidak tetap ya, dan isi dari sebuah variabel itu akan terus berubah-ubah. Contohnya misalkan X sama dengan 100, Z sama dengan 212. Nah, ini adalah contoh dari sebuah variabel ya. Berbeda dengan konstanta ya, variabel ini. Kalau konstanta itu apa namanya? Tetap, tidak bisa diisi kembali ya. Kalau variabel itu nilainya bisa berubah-ubah. Nah, di dalam Visual Basic itu variabel itu dikenal juga ada tiga jenis scope ya, variabel. Ada yang sifatnya privat ya, ada yang sifatnya itu dikenal oleh satu form, ada yang kemudian terakhir itu adalah scope-nya itu dikenal oleh semua form. Nanti saya akan demokan ya contohnya mengenai scope dari variabel Visual Basic seperti itu ya. Nah, di dalam Visual Basic itu sendiri dalam mendefinisikan variabel ya, itu kita harus dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci dim, di mana dim itu kepanjangan dari dimension ya. Dim nama variabel, as tipe variabel. Nah, tipe variabelnya apa? Ya. Tipe variabel misalkan integer, string, det atau lain sebagainya seperti itu. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan. Adapun aturan di dalam pemberian nama variabel itu adalah harus diawali dengan huruf ya. Kalau misalkan di Visual Basic itu nggak boleh dengan angka. Nanti kita coba ya, angka bisa apa enggak ya, apakah masih berlaku atau enggak ya. Secara umum itu yuk harus diawali dengan huruf ya. Kemudian variabel itu sendiri tidak boleh menggunakan spasi. Nah, itu nggak boleh. Berlaku untuk semua bahasa pemrograman. Ya, spasi itu bisa diganti dengan karakter underscore. Dan kemudian tidak boleh menggunakan karakter khusus. Ya, seperti apa? Seperti plus, minus, bintang, ampersand, pagar, lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Jadi, simbol-simbol yang ada di dalam keyboard itu, ya, itu tidak boleh digunakan menjadi nama sebuah variabel ya. Selanjutnya itu adalah tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword yang sudah ada atau sudah digunakan oleh Visual Basic. Seperti apa? Dim ya. Dim itu kan salah satu kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, dim itu tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Dim as gitu ya, nggak boleh. Ya, as juga nggak boleh, string nggak boleh, integer nggak boleh. Jadi semua kata kunci ya, semua kata kunci yang dimiliki oleh Visual Basic itu haram ya atau tidak boleh ya digunakan dalam membuat sebuah nama variabel. Ya. Nah kemudian ada juga konstanta ya. Nah nilai ini tidak akan berubah ya sepanjang aplikasi. Jadi kalau misalkan diubah nilainya malah error. Ya, kalau variabel diisi lagi itu nggak masalah. Ya, namanya juga variabel ya, peubah ya. Jadi isinya itu bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Nilai terakhirlah yang berada dalam sebuah
variabel. Kalau itu variabel. Tapi kalau konstanta itu tidak boleh ya. Jadi hanya sekali ya. Hanya sekali dipakai seperti itu. Ya. Oke, ini adalah mendefinisikan konstanta ya. Nama konstantanya as tipe konstanta. Ya, ini contoh ya. Contoh pi as single. Ya, jadi seperti itu untuk mendefinisikan konstanta. Ya. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai variabel konstanta. Bukan masalah tinggalnya. Silakan. Tinggal tetap di kosan. Apartemen buat disewa. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya langsung ke visual basicnya. Kalau belum ada yang ditanyakan, oke, saya langsung masuk ke visual basicnya. Oke, sudah terlihat layar saya? Oh, belum di-share ternyata. Oke, sudah terlihat? Oke ya, kalau sudah terlihat, baik. Saya akan contohkan, misalkan di sini saya buat sebuah form lagi. Misalkan di sini saya klik kanan, ya. Saya klik kanan, kemudian add Windows Form. Oke, tunggu. Oke, ya Windows Form. Ya, misalkan di sini saya buat sebuah name-nya frm variable. Ya, oke, saya klik, saya add. Nah, oke, otomatis di sini ada apa namanya form baru yang bernama frm variable seperti itu. Nah, saya jalankan terlebih dahulu formnya ya. Ini kan yang berjalan pertama ya, startup form itu adalah form 2. Ya, saya akan pindahkan menjadi frm variable untuk form yang pertama kali dijalankan ya, karena kita akan mengcoding pada frm variable. Oke ya, ini sudah ya. Jadi dipastikan jalan terlebih dahulu ininya ya. Karena di sini saya ada 3 form. Ya, jadi harus kita atur startup formnya terlebih dahulu seperti itu. Oke, baik. Di sini misalkan saya akan mendefinisikan sebuah variabel. Baik. Oke. Kita buat button misalkan ya. Di sini saya mendefinisikan sebuah variabel dim ya, misalkan A, tipe datanya itu adalah string. Seperti itu ya. Nah, ketika mendefinisikan sebuah variabel, kita bisa langsung menginisialisasi mengisinya dengan nilai. Ya seperti ini misalkan, sama dengan misalkan ya A diisi misalkan dengan misalkan Asep ya, seperti itu. Nah, ya, Anda bisa lihat di sini tadi ya ada apa sih namanya, ada tanda cacing warna hijau ya ketika apa namanya, ketika dia belum digunakan. Lihat. Nah, di sini ada ya sebuah keterangan unused local variable A gitu. Nah, ini maksudnya apa? Ketika ada tanda apa namanya underscore ini ya, warna hijau ya, gambar cacing warna hijau di sini di bawah ini, itu menandakan bahwasanya A itu belum pernah digunakan ya. Masih bisa jalan nggak Pak? Masih bisa jalan ya, seperti itu. Yang penting jangan cacingnya warna merah gitu, itu nggak akan bisa jalan. Jadi ketika mendeklarasikan sebuah variabel ya, kita menggunakan kata kunci dim ya, memesan sebuah memori ya, nama variabelnya apa? A ya, A string ya, sebagai tipe datanya string. Dan kita boleh langsung menginisialisasinya dari sini sama dengan Asep misalkan, berarti isi dari sebuah variabel A itu adalah Asep ya, tipe datanya adalah string. Seperti itu. Ya, atau boleh juga diisi di seperti ini ya. Asep misalkan Cuncun ya, seperti ini ya. Berarti isi dari variabel A itu sekarang itu apa? Asep apa Cuncun? Ya, harusnya Cuncun. Kenapa Cuncun? Karena dia yang terakhir di sini. Ya, oke. Untuk membuktikannya, misalkan saya kasih di sini message box ya, A ya, isi variabel A misalkan ya.
sini misalkan ya adalah A. Seperti itu. Ya. Oke, saya jalankan misalkan. Nah, ya, saya klik. Nah, isinya adalah Cuncun, bukan Asep. Kenapa isinya Cuncun? Karena yang terakhir di sini. Pertama, dim A, as, string, diisi Asep. Oke, A itu adalah Asep isinya. Kemudian ditiban lagi ya, ditiban lagi isinya variabel A ini dengan nilai Cuncun. Otomatis nilai isi variabel A itu adalah Cuncun. Nah, si A ini adalah variabel yang sifatnya itu adalah lokal. Ya, yang hanya dikenal pada button satu saja. Begitu. Ya. Oke. Misalkan saya buat lagi tombol yang kedua misalkan. Tombol yang kedua di sini ya. Kemudian saya panggil nih di sini. Ya. Saya panggil ya. Isi variabel A sama dengan A. Ya, oke. Apa yang terjadi kalau misalkan saya panggil lagi? Sorry. No. Oke, di sini ada ya. A. Apa katanya A? Is not declared. Ya. Kenapa A itu dianggap salah? Ya. Karena si variabel A ini hanya dikenal ya pada button klik saja. Makanya saya sampaikan tadi variabel di dalam Visual Basic itu terbagi menjadi 3. Ada yang privat ya atau lokal, kemudian ada yang dikenal hanya pada satu form, ada yang dikenal oleh seluruh form gitu. Ini yang kita bicarakan adalah yang privat atau yang lokal. Ya. Kenapa A ini ketika dipanggil di sini ya, ini akan timbul kesalahan. Ya, karena sifat dari variabel A ini adalah privat. Ya. Privat. Ya, yang hanya dikenal pada button satu klik saja. Ya. Terus bagaimana supaya dia bisa dikenal di button 2 juga? Ya berarti A ini ya, A ini harus kita definisikan di mana? Di sini. Si A-nya. Ya, oke. Misalkan saya definisikan di sini variabel B ya. B as string. Seperti itu. Ya. Di mana B ini ya, di mana B ini saya kasih nilai misalkan langsung nilainya bisa Maman. Nah, ya. Nah, si B ini berarti adalah sebuah variabel yang sifatnya itu bisa dikenal oleh objek-objek yang nempel pada form ya, yang nempel pada apa namanya pada form ini. Ya, button 1, button 2 itu mengenal siapa yang namanya B. Oke, kita buktikan sekarang. Ya, kita buktikan misalkan di sini saya tambahkan lagi message box-nya ya. Misalkan di sini saya tambahkan lagi ya. Isi variabel B ya. Di mana isi variabel B itu adalah plus B ya. Seperti ini. Oke. Ada kesalahan apa ini? Ya, sini. Nah, ya. Ini ya, kemudian di sini ini pastikan error nih. Kenapa A ini error ya? Karena A ini hanya dikenal di sini saja. Ya, coba bagaimana dengan B? Ya, error enggak si B? Misalkan. Ya, saya kasih B sini. Ya. Nah, lihat. Ini B tidak error. Ya, kenapa B tidak error? Ya karena dia dideklarasikannya atau dikenalkannya variabelnya itu di sini. Ya. Jadi sehingga dia dikenal oleh semua objek-objek yang nempel pada form tersebut. Oke, saya jalankan ya. Nah, saya jalankan. Button 1. Nah, tuh. Cuncun aman. Ya. Saya isi button 2-nya ya. Maman. Lihat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kedua, variabel yang dikenal oleh satu form. Ya. Bagaimana bagaimana kalau misalkan si B ini saya jalankan saya panggil isinya pada form 2 di sini. Ya, oke. Sekarang misalkan saya akan panggil form B. Ya, oke, saya buat di sini misalkan. Ya, di sini. Name-nya saya ganti misalkan panggil BT panggil form 2. Oke.
Kemudian teksnya coba show form 2 ya. Di sini form untuk manggil form ya, form 2 titik form 2 titik show seperti itu ya. Nah, misalkan saya panggil nih B di sini ya. Oke, saya kasih komentar dulu ya supaya ini supaya nggak bingung. Oke, saya panggil nih di sini ya. Message box isi variabel B ya sama dengan B. Apa yang terjadi? Ya. Nah, ini akan timbul apa? Nih. Ya, akan timbul kesalahan ya. Seperti itu. Saya jalankan misalkan. Nah, akan timbul kesalahan. Ya. B is not declared. Seperti itulah. Kan Pak sudah saya deklarasikan si B ini. Iya, kamu sudah mendeklarasikannya itu bukan di form 2, tapi di sini. Ya, di form yang namanya form variabel. Begitu. Jadi, kalau misalkan kebutuhan kamu itu lintas form, ya, si variabel ini ingin dikenal juga di form 2, yang harus Anda lakukan itu apa nih, ya? Yang harus Anda lakukan itu apa? Anda harus mendeklarasikannya di global variabelnya, ya, bukan di di form tertentu seperti itu. Anda bagaimana kalau misalkan Anda deklarasikan juga di sini? Oke, silakan coba dim B as string. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini kan maksud Anda nantinya si B ini akan keluar isi dari variabel ini kan, Maman. Oke, coba ya. Bisa nggak? Bener nggak gitu ya? Siapa tahu bisa gitu ya. So, ini sudah ya. Nih, masih Maman. Di sini Maman. Juga variabel B-nya itu isinya Maman. Coba di form 2. Nah, kita lihat. Ya, Maman bukan? Nah, bukan. Ya, isinya apa? Ya, isinya kosong nih. Ya, kosong nilainya. Kenapa? Kosong. Ya, kenapa kosong tuh? Isi variabel B sama dengan ya kosong. Ya, kenapa? Karena si B ini dianggap baru, bukan Maman lagi. Ya, dianggap baru. Ya, dianggap baru, dideklarasikan baru di sini. Begitu. Ya, sementara kebutuhan kita, ya misalkan ya, kebutuhan kita pengen tetap isinya itu Maman gitu loh. Ya, di mana B ini dikenal juga di lintas form. Dalam hal ini adalah form 2. Berarti yang harus Anda lakukan adalah dengan mendeklarasikan siapa? Dengan mendeklarasikan ya si B itu pada di mana ya? Di bagian modul ya. Caranya gimana? Caranya misalkan Anda klik kanan di sini ya, klik kanan, kemudian add, di sini ada yang namanya modul. Ya. Nah, di modul ini. Nama modulnya apa? Ya, misalkan saya buat di sini MDL global. Terserah Anda ya nama. Ya. Yang penting mengikuti prinsip penamaan pada variabel tadi. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian Anda deklarasikan di sini public. Ya. Misalkan saya kasih C di sini ya, as string ya, diisi dengan misalkan mimin misalkan. Nah, di mana berarti kalau misalkan seperti ini saya mendeklarasikan sebuah variabel yang namanya C dengan tipe data string diisi diinisialisasi awal dengan nilai mimin. Oke, ya. Saya akan panggil nih di sini, ya, di sini, ya. Misalkan di sini di sini adalah misalkan C ya. C ya. C itu isinya adalah C. Kemudian saya panggil juga di sini ya. Ya. Saya tambahin juga nih, misalkan di sini plus VB Newline. VB Newline itu adalah baris baru supaya di bawah. Ya, MSG box itu adalah kata kunci untuk menampilkan jendela jendela pesan ya. Isinya apa gitu ya, nilainya apa seperti itu. Ya, untuk interaksi antara sistem dan pengguna. Di sini isi variabel misalkan variabel C ya sama dengan plus ya, plus C gitu. Oke ya. Jadi C ini di sini nggak ada ya, tapi sudah dideklarasikan pada bagian MDL global ya. Di form 2 pun kita panggil ya isi variabel C. Ya di sini nggak ada deklarasinya.
Ya, tapi kita sudah deklarasikan pada MDL global seperti itu. Nah, kemudian saya di sini juga saya panggil misalkan ya db new line. Oke. Isi variabel C sama dengan plus C. Nah, seperti itu. Ya. Oke, saya jalankan. Ya, saya jalankan. Oke. Button 1. Lihat. Ya. Mimin tuh dikenal. Ya. Tadi C kita tidak mendeklarasikannya pada FRM variabel. Ya, pada form variabel kita tidak deklarasikan. Ya. Button 2 tuh. Mimin kenal. Ya. Ketika saya panggil form 2, ya, ada juga tuh, Mimin. Seperti itu. Ya. Nah, itu tiga scope variabel tadi itu harus Anda pahami ya dalam dalam Visual Basic ya, terkait dengan apa nantinya? Terkait dengan penggunaan data nantinya. Apakah data ini digunakan pada lintas form? Apakah hanya pada privat, pada objek tersebut ya, atau pada kontrol tersebut, atau pada kontrol yang lain juga dipakai seperti itu. Nah, itu harus Anda pahami ya. Ini adalah contoh sebuah variabel yang dideklarasikan dalam Visual Basic seperti itu ya, di mana dalam Visual Basic itu ada 3, ada privat, ada yang dikenal pada satu form, ada yang dikenal oleh seluruh form atau lintas form seperti itu ya. Oke, kemudian kalau misalkan konstanta, Anda tinggal deklarasikan dengan cara const, ya. Misalkan P as single, misalkan sama dengan 3,14. Nah, khusus untuk tipe data konstanta, Anda harus menginisialisasi seperti ini, ya. Const P as single 3,14. Artinya apa? Artinya P ini tidak boleh diisi lagi. Ya, tidak boleh diisi. Ya, diisi lagi dengan dengan nilai lain seperti itu. Oke, misalkan nih saya coba untuk mengisi nilai P-nya. Oke, saya buat button baru di sini misalkan. Oke, misalkan button 3. Nah, saya misalkan masukkan P ya sama dengan ya, misalkan 22,7 misalkan. Nah, lihat yang terjadi ada di sini compiler itu akan memberitahu bahwasanya ada sesuatu kesalahan di sini ya, di mana di sini kita bisa baca pada tooltips-nya itu adalah kesalahan constant cannot be the target of an assignment gitu ya katanya. Jadi konstanta itu tidak bisa dijadikan target untuk pengisian sebuah nilai ya. Coba kalau kita jalankan ya, akan salah. Ya, jadi seperti itu. Ya, kesalahannya sama ya, constant cannot be the target of the assignment. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalkan konstanta ya, itu hanya bisa diisi sekali. Begitu. Ya, kalau misalkan variabel ya, itu bisa diisi beberapa kali. Ya. Prinsip atau skop dari konstanta itu sama hanya dengan variabel. Ya, bisa dikenal di kontrol tertentu atau sifatnya privat, kemudian bisa dikenal dalam satu form, dan bisa dikenal juga oleh lintas form atau semua form yang ada dalam project ini seperti itu. Ya, nah itu adalah penggunaan dari variabel dalam Visual Basic seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang disebut dengan konstanta pada properti. Ya, konstanta pada properti ini biasanya nilai-nilai konstanta ya, ada juga yang telah disediakan secara default oleh Visual Basic ya, yang secara built-in ya, otomatis bawaan ya, itu kita tidak bisa ubah ya. Contohnya misalkan back color nih. Ya, active border dan lain sebagainya ya di sini. Nah, ini adalah sudah bawaan, kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi. Ya, seperti itu. Contoh lagi misalkan yang lain. Nah, ini adalah konstanta ya, konstanta pada properti ya. Contoh di sini yang lain, background image layout. Nah, ini kita tidak bisa ngisi yang lain, cuma ada 5, non, tile, center, stretch, dan zoom. Seperti itu.
Ya, jadi kita tidak bisa memasukkan nilainya dengan sembarang seperti itu ya. Yang sembarang itu biasanya teks kayak gitu itu boleh, silahkan ya. Seperti itu. Contohnya misalkan di sini ya, kemarin saya sudah contohkan misalkan bukan dim. Misalkan button 1 ya, sini. Misalkan titik back color sama dengan, nah ini dimaksud dengan konstanta pada properti. Jadi kita tidak bisa mengisi sembarangan, ya sudah yang sudah disediakan di sini ya. Jadi kita tidak bisa langsung merah kayak gitu, nggak bisa ya. Jadi harus memilih sesuai dengan nilai-nilai konstanta ya yang sesuai dengan properti ini seperti itu ya. Itu konstanta dalam properti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, ya. Oke, baik. Misalkan di sini akan saya berikan contoh tadi masalah untuk perhitungan gaji misalkan, ya. Perhitungan gaji di sini kan otomatis kita butuh yang namanya penampungan data, ya, berupa variabel seperti itu. Ya, misalkan andaikan untuk menghitung sebuah gaji itu kita masukkan dulu berapa jam berapa jam kerjanya misalkan, ya. Jam kerjanya berapa? Ya, berapa dalam kurun waktu 1 minggu, misalnya gajinya mingguan. Kemudian berapa rupiah per jamnya? Ya, berapa rupiah per jamnya? Ya, kemudian berapa totalnya? Totalnya itu adalah perkalian dari jumlah jam, ya, jumlah jam dikali dengan berapa per jamnya, seperti itu. Otomatis itu kan membutuhkan sebuah variabel. Seperti itu ya. Oke, baik, saya akan buat ya kasus tadi ya. Oke, saya share screen dulu ya, share screen. Nah ya, oke, di sini ya saya buat misalkan form baru ya. Sini saya klik kanan, kemudian saya add Windows form. Saya buat di sini misalkan FRM gaji. Nah, ini terserah Anda ya, namanya terserah Anda ya. FRM gaji. Nah, ini. Kemudian saya buat startup formnya di sini, di mana yang tadi itu form yang akan dijalankan ketika di running pertama kali itu mana ya? Saat ini adalah FRM variabel. Ya, saya pilih di sini FRM gaji. Nah, biasanya ini sudah diurutkan berdasarkan alfabet ya biasanya. Oke, seperti itu dan saya coba running dulu. Saya jalankan ya, pastikan Anda sudah berjalan pada form yang baru dibuat. Dalam hal ini adalah FRM gaji. Ya. Oke. Misalkan Anda di sini ya buat labelnya dulu misalkan ya, labelnya misalkan ya. Oke, di sini labelnya ya. Saya buat nama pegawai misalkan ya. Pegawai. Nah, kemudian Anda bisa besarkan fontnya dengan menggunakan property font. Kemudian size-nya Anda isi, misalkan saya kasih misalkan 15 ya supaya agak besar ya. Di sini nama pegawai. Oke. Cari lagi teksnya ya. Ini pegawai ya. Ya, saya besarkan formnya. Nah, kemudian, apalagi yang dibutuhkan inputannya? Oke, misalkan di sini adalah jumlah jam kerja. Oke ya, oke jumlah jam kerja. Kemudian apalagi? Misalkan gajinya berapa per jamnya ya? Sini misalkan ya, gaji per jam misalkan. Ya. Oke, saya atur sini ya. Oke. Seperti ini. Ini Anda bisa atur ya ininya. Kira-kira seperti apa? Ya, oke. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke, saya bisa atur dengan cara ini. Nah, ya supaya dia rata kanan semuanya. Oke. Ya. Oke, ini adalah labelnya ya. Label ini ditujukan untuk ngisi apa sih ya?
inputannya kita tangkap dengan menggunakan, misalkan di sini adalah text box. Oke ya, text box. Ya, di sini ya. Nah, ini supaya ini kan berapa nilainya tadi? Berapa nilainya? Fontnya tadi itu 15 ya. Ini pun misalkan kita buat sama untuk fontnya ya. Misalkan 15. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian Anda atur ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, pada text box tersebut itu biasanya ada yang namanya maxlang. Maxlang itu apa? Maxlang itu adalah properti yang digunakan untuk membatasi berapa karakter yang boleh dimasukkan. Defaultnya itu adalah 32.767 ya. Oke, misalkan nama itu biasanya paling panjang itu 100 atau 50 lah misalkan ya. Misalkan 50 saya buat. Ya. Oke. Kemudian jumlah jam kerjanya ya, jumlah jam kerjanya ya. Oke, saya buat sini ya, saya paste ya, copy paste boleh silahkan. Nah, saya buat di sini. Oke, maxlang-nya misalkan saya buat di sini jumlah jam kerjanya ya maxlang ya. Yang masuk akal aja misalkan 3 jam ya, dalam 3 lebarnya 3 ya. Artinya apa? Artinya berarti maksimal itu 999 jam. Ya, seperti itu ya. Jumlah jam kerja di sini saya pertegas lagi ya. Di sini misalkan dalam jam ya. Nah. Oke, gaji per jamnya berapa? Ya, oke, misalkan di sini saya menggunakan apa ya? Menggunakan combo misalkan ya. Combo, oke, mana ya combo? Nah, ini dia combo box ya, misalkan sini. Nah, gitu. Fontnya saya besarkan ya, misalkan 15 sama ya. Oke, saya atur ya. Jadi inputan itu nggak harus apa namanya text box semua ya. Yang sifatnya bebas atau isinya apa sih? Isinya bebas ya, isinya yang sifatnya itu isinya boleh apa aja, silakan Anda menggunakan yang namanya text box ya. Kalau isinya misalkan di sini gaji jam ininya mungkin misalkan dibagi menjadi 3 golongan ya. Misalkan yang ada yang gajinya 3.000, ada 4.000, ada 5.000 ya. Nah, dalam mengisi apa namanya combo box ya, Anda bisa gunakan ini ya, edit item, ya, edit item, Anda masukkan di sini. Misalkan gajinya 10.000 ya, kemudian 15.000 dan 20.000 misalkan. Nah, seperti itu. Ya, Anda boleh masukkan seperti tadi. Ya, coba saya jalankan ya. Ini kan nanti ada nih. Saya klik ya, ini ada. Ya, boleh masukkan seperti itu melalui melalui properti ini ya, melalui properti ini ya, edit item ya. Atau misalkan Anda apa namanya Anda atau misalkan Anda melalui script ya, melalui script. Oke. Kalau melalui script pada FRM gaji load ya, kita masukkan di sana namanya ya adalah combo box 1 ya. Item add. Nah, ini kalau misalkan Anda menggunakan script ya. Misalkan tadi 10.000 ya, tambahkan lagi di sini. Nah, jadi boleh seperti ini ya, boleh menggunakan script atau menggunakan properti. Ya, coba kita jalankan hasilnya sama-sama saja. Nah, ya, hasilnya sama-sama saja seperti itu. Boleh menggunakan properti yang sudah saya tadi tunjukkan caranya. Ya, boleh juga dengan menggunakan script seperti itu ya. Oke, lanjut di sini sekarang gajinya berapa ya. Nah, ketika menghitung hasilnya ya, hasilnya itu adalah diperoleh dari jumlah jam kerja dikali berapa gaji per jamnya ya, berapa gaji per jamnya seperti itu. Nah, untuk untuk menyimpan hasilnya Anda boleh menggunakan text box di sini silakan ya, atau dengan menggunakan message box. Ya, message box yang sudah tadi demokan silahkan. Oke, saya misalkan gunakan dua-duanya deh. Oke, saya contohkan di sini misalkan saya akan tampung nilainya itu adalah disimpan pada apa ya? Pada text box misalkan. Ya, oke, di sini misalkan saya buat ya. Di sini adalah
apa ya, gajinya, total gaji lah ya, total gaji. Nah, seperti ini ya. Oke, saya buat supaya ngikutin ini. Salah. Gimana? Ini ke sini atau ya. Ya. Oke, kemudian saya copy aja, misalkan yang ini saya paste ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Ini nanti digunakan untuk menampung gajinya, ya. Di mana saya buat di sini untuk apa namanya? Untuk ini, ya. Read only-nya, ya. Read only-nya saya buat true, ya. Jadi hanya bisa dibaca saja, ya. Tidak bisa diisi atau diinput. Oke, ya. Kemudian langkah selanjutnya saya ubah nama-nama objeknya, ya. Untuk textbook ini, untuk apa? Saya ubah name-nya di sini, property name-nya untuk memudahkan dalam proses pengkodean, ya. Misalkan saya buat di sini, ini adalah txt nama pegawai, ya. Ini harus apa ya namanya? Terserah Anda namanya, ya. Kalau saya seperti ini biasanya, camel case, ya. Jadi antara apa ya namanya, antara kata itu saya pakai huruf gede gitu ya, sehingga gampang kebacanya. Kemudian ini saya ubah ya, text box yang kedua itu JML jam ya, JLM jam kerja. Ya, jadi untuk apa perubahan merubah name objek ini? Untuk memudahkan dalam proses pengkodean ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya itu adalah gaji per jam. Oke, kita buat di sini name-nya. Misalkan di sini karena combo box, di sini saya pakai CMB. Ya, CMB gaji per jam ya, seperti itu. Ya. Ini untuk prefix 3 ini, misalkan untuk ya name ya. Di sini name-nya saya kasih txt di sini. Karena text box ya. Terserah Anda ya, untuk penamaan itu nggak harus seperti saya. Kalau saya biasanya kalau text box itu depannya txt ya. Kalau misalkan apa namanya combo box itu adalah CMB. Itu terserah Anda ya. Terserah Anda, nggak harus sama ya. Kemudian total gaji ya. Di sini kan text box 3 ya, saya buat dengan txt misalkan total gaji. Nah, ya seperti itu. Ya, jadi skenarionya itu adalah ketika sudah diinputkan nilai-nilainya, otomatis total gaji itu adalah perhitungan antara jumlah jam kerja dikali dengan gaji per jamnya berapa. Seperti itu. Nah, kemudian itu akan dilaksanakan setelah dia mengklik tombol ini. Nah, gitu ya. Saya buat ini sini, misalkan saya buat name-nya itu adalah BT proses ya, misalkan. Kemudian supaya tidak jomplang, saya buat font-nya pun menjadi tadi kan 15 ya. Oke, saya buat 15 juga ya supaya nggak jomplang gitu. Kemudian di sini text box-nya saya ubah menjadi proses misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian di sini saya buat lagi satu tombol misalkan ya. Bersih misalkan gitu ya. Sini clear lah gitu. Clear. Saya buat juga di sini ya. BT clear. Ya. Jadi name itu kalau bisa mewakili dari apa ya namanya? Mewakili dari ini tuh apa sih gitu ya. Clear ya, berarti BT clear ya. Kenapa saya BT? Terserah Anda mau pakai BTN clear pun nggak masalah. Yang penting Anda mengingat name-nya seperti itu ya, untuk mempermudah dalam proses apa namanya pengkodean ya. Oke, saya atur di sini supaya rapi. Oke, seperti itu. Nah, untuk prosesnya di sini ya. Saya buat di sini. Yang kita butuhkan rumusnya itu adalah jumlah jam kerja ya. Total gaji itu diperoleh dari jumlah jam kerja dikali gaji per jam ya. Itulah rumus dari total gaji. Nah, berarti yang harus kita lakukan itu adalah kita harus tahu ya, datanya itu angka apa, string apa, date apa, boolean gitu loh, tipe datanya. Ya. Kalau jumlah jam kerja ya jelas ya, itu adalah tipe datanya adalah berupa angka. Ya, berupa angka, di mana angkanya umumnya itu adalah angka bulat ya.
Misalkan berapa jam kerjanya, 2 jam, 3 jam gitu ya, seperti itu. Umumnya seperti itu. Berarti adalah tipe datanya integer ya. Gaji per jamnya berapa? Seperti itu. Ya, itu pun sama tipe datanya tipe data angka. Oke, baik. Total gaji itu akan keluar setelah diklik tombol proses ya. Berarti saya klik di sini ya. Oke, Anda bisa lihat BT proses klik. Berarti ketika tombol BT proses itu diklik maka akan menjalankan statement yang ada di antara private sub dan end sub. Oke, di sini berarti saya butuh yang namanya variabel ya, dim. Oke. Di variabel pun itu harus mewakili ya dari nilai data yang ditampung di sini. Misalkan yang tadi saya butuhkan itu adalah jumlah jam kerja, misalkan dim JML ya. JML jam ya, kerja. Ingat tidak boleh menggunakan spasi ya. Seperti ini misalkan as apa tipe datanya? Ya. Di sini misalkan saya kasih jumlah jam kerja, tipe datanya itu adalah misalkan integer. Ya, di mana saya inisialisasi dengan 0 terlebih dahulu. Ya, berarti jumlah jam kerja ya sudah kita perkenalkan ya dengan nilainya itu adalah 0. Ya, kemudian apa lagi? Dim jumlah jam kerja, kemudian per jamnya berapa? Ya. Upah ya, misalkan di sini upah per jam misalkan saya buat seperti ini ya. As, nah apa misalkan saya buat single ya. Single itu tipe data yang lebih besar dari integer ya. Dia bisa menampung desimal juga kalau nggak salah ya. Oke, sama dengan saya isi dengan 0 juga misalkan. Oke. Selanjutnya apa lagi? Upahnya. Upahnya. Total ya, total gajinya. Saya deklarasikan juga di sini dim ya. Upah total gaji ya, total gaji as single. Seperti itu. Nah, penulisan kalau misalkan tipenya sama seperti ini ya, boleh seperti ini ya. Boleh juga Anda satukan ya, boleh juga misalkan ini seperti ini Anda satukan pakai koma ya. Total gaji seperti ini ya. Cuma kalau misalkan disatukan seperti ini jangan diinisialisasi. Gini aja. Ya, boleh seperti ini ya. Atau boleh juga dengan satu-satu seperti ini. Ya. Kalau misalkan pengen disatuin upah per jam dan total gajinya, tipe datanya sama ya, boleh disatukan seperti ini. Cuma jangan diinisialisasi langsung di sini ya, jadi error malah. Ya, jadi kalau misalkan pengen diinisialisasi ya berarti harus satu-satu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, variabel jumlah jam kerja. Nah, ini saya diisi dengan txt ya. TXT apa? Jumlah jam kerja tuh ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah ubah itu enak ya. Name-nya kalau misalkan Anda sudah ubah itu enak. Berbeda kalau teks 1, teks 2, teks 3. Iya kalau cuma 3 teksnya 3. Coba kalau 10. Teks 2 itu apa sih? Teks 4 itu apa sih? Teks 5 itu apa sih? Ya. Jadi alangkah baiknya itu name-nya itu diubah ya sesuai dengan fungsinya gitu. Ya, jadi kalau gini enak. Ya saya nggak usah lagi bolak-balik ke ke desain form seperti ini. Ya, lihat dulu ininya. Lihat lagi name-nya apa. Ya. Jadi itulah fungsi kalau misalkan kita ubah name-nya ya. Ini udah ketahuan ya, txt jumlah jam kerja titik teks ya, dimasukkan. Kemudian upahnya ya. Variabel upah per jam diisi dengan CMB tadi ya. Gaji per jam titik teks. Maka total gaji ya katanya total gaji adalah perkalian antara jumlah jam kerja. Jadi variabelnya yang dihitung. Ya jumlah jam kerja dikali dengan upah per jam. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masukkan ke dalam text box ya, ke dalam text box apa? Text box txt total gaji titik teks sama dengan total variabel total gajinya ya. Dimasukkan kok txt harusnya total gaji variabelnya ya seperti ini ya. Oke, saya coba jalankan ya. Misalkan nama pegawainya misalkan Zul, jumlah jam kerjanya misalkan 10 ya. Kemudian gajinya berapa? Gajinya misalkan 15.000. Oke, proses. Nah, ya, benar ya? 15.000 dikali 10
ya 150.000 ya. Kalau 100 jam ya berarti 1,5 juta. Oke, saya coba ganti ke per jam yang lainnya misalkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ya jadi seperti ini. Ya. Ya, proses proses dari sebuah variabel. Loh, ada pertanyaan mungkin, loh, kok Pak itu variabelnya semuanya di BT proses klik? Ya, saya saat ini hanya membutuhkan di sini saja. Begitu. Ya, Pak, bisa nggak saya pakai saya saya deklarasikan di sini? Oh, silahkan aja. Cuma apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah memorinya nanti nambah gede gitu loh. Ya, nambah gede. Ya. Kenapa nambah gede? Karena dia akan standby terus untuk menerima variabel jumlah jam kerja itu diisi apa gitu ya. Jadi semakin semakin variabelnya dikenal ya, dikenal di satu form, apalagi dikenal lintas form atau seluruh form, itu berarti memorinya akan mantang terus gitu. Ya, sehingga butuh memori banyak nantinya. Ya. Jadi saya taruh di sini. Ya, kenapa saya taruh di sini? Karena saat ini saya butuhnya hanya di situ aja. Ya. Jadi minimalisir penggunaan variabel yang sifatnya itu dikenal seluruh form atau dikenal oleh satu form. Ya. Minimalisir, kecuali udah nggak ada pilihan lain ya silahkan. Kenapa? Karena akan mempengaruhi memori. Ya, memori yang Anda gunakan pada komputer yang akan diinstalkan aplikasi kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa menampilkannya dengan di sini ya, dengan di sini ya. Namanya tadi Jo, jumlah jam kerja misalkan 90 jam dalam waktu seminggu, kemudian gajinya ya seperti ini. Atau misalkan Anda isinya itu adalah total gajinya dalam bentuk message box. Ya silahkan, misalkan kayak tadi saya ya, saya kasih message box di sini ya. Total gaji ya misalkan sama dengan plus total gaji. Nah, seperti ini. Ya, boleh ya, silahkan. Nah, ya. Jadi hasilnya sih sama-sama aja. Ya, hasilnya sama-sama aja. Ya, proses ya. Oke. Nah, timbul kesalahan di sini. Nah, ya. Ada kesalahan di sini kalau kita menggunakan message box ya. Conversion from string total gaji to type double is not valid ya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ya kita harus harus kita ubah menjadi menjadi string katanya. Ya, to string gitu. Coba ya, benar enggak ya? Nah, ya jadi seperti itu. Kalau misalkan Anda menggunakan message box ya, total gaji ini Anda ditampung dalam sebuah message box, angka ini harus diterjemahkan atau dikonversikan menjadi string dengan cara apa? To string. Ya, total gaji to string. Artinya apa? Di sini si message box ini tidak menerima tipe data angka. Ya, harus tipe datanya dalam bentuk string seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang message box ya, message box. Jadi ada macam-macam message box. Ada yes no, ada yes okay cancel dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Ada juga di sini ada icon-iconnya seperti itu ya. Nah, ini ya praktek dari pengenalan sebuah data, variabel dan konstanta. Mana data? Nih, data. Ya. Ini data. Ini data. Ya. Kemudian mana variabel? Nih, variabel. Ya, makanya data dan variabel itu erat kaitannya. Kemudian mana tipe data? Nih, tipe data. Integer, single itu tipe data. Sekarang mana informasi? Nih, informasi. Ya, total gajinya. Gajinya dari mana? Ya, dari pengolahan. Ya, pengolahan apa? Pengolahan data. Disimpan, ditambah, dikurangi. Ya, dalam ini adalah kita pengkalian. Ya, jadi kita ini adalah proses mengolah data sehingga muncullah sebuah informasi seperti itu. Ya, dalam hal ini adalah informasi dari total gaji seorang pegawai seperti itu. Ya. Oke, satu lagi di sini untuk tombol clear ya. Untuk tombol clear di sini ya. Misalkan ya, clear. Saya akan bersihkan ya. Nama pegawainya. Jadi semua yang sudah diisikan akan bersih kembali ya. Ya udah kita tinggal txt ini aja. Txt jumlah jam kerja titik teks ya. Atau misalkan boleh clear ya. Txt
nama pegawai. Boleh juga seperti ini, boleh, mangga. Atau kalau Kombobok, CMB, nah seperti ini. Nah, ya, dan satu lagi total gaji, saya coba clear, ya. Dan saya akan kursornya, TXT jumlah jam kerja, namanya belum ya, nama sudah di clear, oke. TXT nama pegawai, fokus. Jadi kursornya fokus kembali pada nama pegawai. Oke, kita coba, ya, saya jalankan di sini, ya, saya jalankan. Misalkan Jul, jumlah jam kerjanya misalkan 23 jam, berapa gaji per jamnya? Misalkan 20.000, proses. Nah, ya, keluar tuh. Ya, nanti nggak harus seperti ini ya, harus pilih aja salah satu. Mau menggunakan untuk mengeluarkan output total gaji ini, Anda silahkan menggunakan salah satu. Apakah mau menggunakan message box atau mau menggunakan text box seperti itu. Oke, saya coba tombol clear-nya. Nah, ya, jadi semuanya bersih dan apa namanya kursor akan fokus pada nama pegawai sesuai dengan skripnya di sini. Oke ya, seperti itu. Jadi ini adalah apa ya, praktek untuk materi hari ini ya mengenai data variabel dan konstanta. Saya ulangi ya. Ini data 0 kayak gitu ya, yang dimasukkan ke dari textbook itu. Kemudian ini adalah variabel, ya, di mana untuk mendeklarasikan variabel itu kita perkenalkan dengan menggunakan dim seperti itu, di mana sifat dari variabel ini hanya bersifat privat yang hanya dikenal pada BT proses klik saja. Kemudian mana tipe data? Ini tipe data. Ya. Mana prosesnya? Nih prosesnya. Ya, prosesnya itu cuma ini aja kok. Nah, ini adalah prosesnya. Proses dalam mengolah data. Ya, untuk menghasilkan informasi total gaji pegawai, di mana diperoleh dari jumlah jam kerja dikali upah per jam, seperti itu. Oke, sok ada pertanyaan mengenai apa namanya, mengenai materi tadi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup? Silakan. Saya rasa cukup untuk tatap muka untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan sesi pengawetan, ya. Saya akan print screen. Silahkan mukanya di layar. Nadira mana? Nggak ada ya. Sinyalnya katanya Pak tadi putus. Kenapa? Sinyalnya Pak. Sinyalnya putus. Oh, sinyalnya bapuk. Ya. Iya, bapuk udah, Pak. Kampung, Pak. Udah dapat ini belum? Apa namanya? Kuota. Ya. Belum, Pak. Oh, belum ya? Kuota, Oh, alhamdulillah tuh berarti. Saya juga belum. Itu Pak ya. Iya. Ini modal sendiri ini. Oke ya. Nggak apa-apa lah, DL lah itu ya, derita lu semuanya. Sama saya. Baik, sesi pengawetan silahkan tunjukkan muka terbaiknya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang enak, ya. Silahkan Anda praktekkan di apa namanya di laptop Anda, ya. Mudah-mudahan Anda sudah terinstall Visual Basic-nya. Makasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama.